Shalom dan salam sejahtera buat semua saudara. Puji Tuhan, saat ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 sampai yang ke-6. Kita akan melihat keberkasaan Tuhan atas musuh-musuh bangsa Israel dan bagaimana Tuhan berkarya dengan luar biasa lewat hamba-hambanya yang dipilih oleh Tuhan. Saat ini kita juga akan berbicara tentang 3 hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan. Di pasal 4 dan 5 kita akan menemukan 2 sekaligus yang diangkat oleh Tuhan menjadi hakim dan menjadi pemimpin bangsa Israel, yaitu Deborah dan Barak. Dan seperti biasa kita melihat seperti apa yang sudah dikatakan sebelumnya oleh firman Tuhan, bahwa orang Israel pada saat hakim-hakim yang diangkat oleh Tuhan masih hidup, mereka aman dan mereka hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi pada saat hakim-hakim itu akhirnya mati, mereka juga kembali kepada kehidupan lama dan terpengaruh dengan penyembahan berhala yang ada di sekitar mereka. Ayat 1 dari pasal 4 dikatakan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Setelah Ehud mati, orang Israel hidup lagi sesuai dengan apa yang dilihat di sekitar mereka. Sungguh merupakan gambaran bahwa manusia itu gampang sekali terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Itulah sebabnya firman Tuhan juga mengingatkan kita untuk kita berhati-hati di mana kita berada, pergaulan kita. Kita harus tetap menjaga firman dan ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang kedua, sebagai resikonya, sebagai akibatnya dikatakan, lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoim. Dan kita tahu bahwa orang Kanaan yang menguasai bangsa Israel, mereka tidak memperlakukan mereka dengan baik tentunya. Dan mereka mengalami penindasan. Dan seperti yang sering terjadi pada saat mereka mengalami penderitaan, ayat yang ketiga dikatakan, lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Dan Sisera terkenal adalah orang yang keras dan mereka menjadi ketakutan. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan masih tetap mengingat orang Israel seperti janji Tuhan. Saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan mereka. Dan ayat yang keempat dikatakan, pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Nah, sekarang kita mendengar seorang hakim wanita yang bernama Deborah. Dan sebagai wanita-wanita, mari kita berbesar hati bahwa Tuhan tidak memilih genre atau seksualitas kita laki atau perempuan, jenis kelamin kita, tetapi Tuhan mengangkat siapapun yang Tuhan mau. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, seorang wanita pertama yang tampil sebagai hakim dan sebagai orang yang betul-betul berbicara bagi bangsa Israel. Dikatakan ayat yang kelima, ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Hakim wanita. Dan selain Deborah, ada satu lagi seorang yang diangkat oleh Tuhan, dan dia menjadi hakim. Dan kita tahu bahwa hakim bukan hanya menghakimi tetapi juga memimpin perang, mengalahkan musuh-musuh mereka. Ayat yang 6 mengatakan, ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades, daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali, Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju ke engkau, ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, kalau Deborah dapat berkata demikian kepada Barak, kita tahu bahwa dari tingkat kepemimpinan, Deborah adalah orang yang diangkat lebih daripada Barak di mata Tuhan. Dan kita melihat jawaban dari Barak kepada Deborah demikian. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ini bukan berbicara soal
Barak takut atau apapun, tetapi berbicara, Barak sadar betul bahwa Deborah diangkat Tuhan lebih dari dirinya. Dan lihat bagaimana Tuhan tidak melihat apakah engkau wanita atau pria. Kalau engkau ingin dipakai oleh Tuhan, serahkan hidupmu. Biarlah Tuhan berkarya sempurna di dalam engkau. Dan akhirnya Deborah mengiyakan dan Deborah ikut. Tapi Deborah katakan, kalau engkau mengajak aku ikut turut serta, kamu akan kehilangan kehormatanmu karena Tuhan akan menyerahkan musuhmu di tangan wanita. Dan itu luar biasa, saudara. Dan kita melihat kerendahan hati dari Barak. Dan dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Deborah. Dia pergi ke Gunung Tabor. Dan saudara, kita melihat pada saat berhadapan dengan Sisera, Barak juga mungkin merasa agak kecil hati. Tetapi Deborah berkata, dan inilah pemimpin yang memiliki iman. Dia katakan, bersiaplah karena pada hari ini Tuhan telah menyerahkan Sisera ke tanganmu. Dan itu luar biasa, saudara. Bagaimana Tuhan memakai mereka berdua bersama-sama bergerak untuk mengalahkan musuh. Dan ini adalah model pemimpin-pemimpin yang harusnya bekerja bersama-sama menyelesaikan misi Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita melakukan amanat agung Tuhan, tidak ada persaingan di antara kita, karena Tuhan sudah menetapkan kita dengan takaran kita masing-masing, dan kita harus tahu di mana Tuhan menempatkan kita, sehingga kita melihat misi yang Tuhan berikan kepada para pemimpin itu bisa tercapai pada saat masing-masing mengenal di mana tempatnya dan rendah hati untuk menerima apapun yang Tuhan sudah tetapkan atau takarkan bagi masing-masingnya. Dan puji Tuhan, akhirnya saudara, Israel dapat memukul kalah mereka, orang-orang Kanaan itu. Bahkan Sisera dia melarikan diri, lari dikatakannya. Ayat yang ke-17 di situ dikatakan, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Dan sebelumnya kita sudah mendengar atau sudah dibicarakan, sudah menyinggung nama Heber itu ya. Di ayat yang ke-11 dikatakan, adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon terbantin di Saanaim yang dekat Kades. Jadi kelihatannya bahwa Heber itu telah memisahkan diri dari orang-orang Israel, dan dia pergi kemanapun dia mau. Itulah sebabnya Sisera datang kepada Yael. Dan kita tidak tahu kenapa datang kepada Yael, bukan kepada Heber. Kita tidak usah ngurusi itu, saudara. Tapi kita melihat di sini, pada saat dia sampai di tempat Yael, dan dia meminta minum, dia meminta makan, lalu kemudian dia meminta untuk tidur. Dan Yael mengiyakan apapun yang diinginkan oleh Sisera. Tetapi luar biasa, saudara, akhirnya Yael melakukan hal yang membela Israel. Dan kita tahu, saudara, dan sebab itu jangan terlalu cepat menghakimi. Kalau ada orang yang kelihatannya jauh dan tidak bersama-sama dengan kita, tidak berarti bahwa hatinya berubah. Walaupun mereka sudah meninggalkan sepertinya keluarga besar mereka, dan mereka pergi kemanapun mereka mau dan berpindah-pindah, dikatakan di ayat 11, tapi hati mereka masih berpaut kepada Tuhan dan masih bersatu dengan bangsa Israel. Dikatakan di situ, setelah Sisera tertidur pulas karena kelelahannya, maka Yael mengambil patok kemah dan palu, lalu kemudian menghabisi Sisera. Dan kita melihat dua wanita yang dahsyat dan luar biasa di pembacaan kita pada hari ini, dan Tuhan memakai wanita juga. Sebab itu, saudara, dengan segala apapun yang engkau punya sebagai wanita, mengucap syukurlah. Mungkin engkau berbeda, dan memang Tuhan menciptakan kita berbeda dengan pria, dengan kemampuan juga yang berbeda. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak dapat memakai seorang wanita. Dan kali ini betul-betul dahsyat, dalam pembacaan kita ada dua wanita yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menghabisi musuh yang menindas bangsa Israel. Lalu akhirnya Israel dapat mengalahkan Yabin, raja Kanaan, dan Israel menjadi semakin kuat. Dan
tentu saja kalau Israel semakin kuat, maka Israel semakin ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dan pasal yang kelima, kita dapat melihat di situ tentang nyanyian Deborah. Dan bangsa Israel sejak awal, Tuhan sudah memberikan musik kepada mereka, hati yang penuh nyanyian pada saat mereka ingin memuji Tuhan atau bersyukur kepada Tuhan. Dan kita melihat di dalam nyanyian Deborah, selain ucapan syukur memuji Tuhan atas kemenangan yang Tuhan karuniakan bagi mereka, dia juga berbicara tentang dirinya, dia berbicara tentang Barak, dan dia juga berbicara tentang Yael. Dan orang-orang Israel akhirnya diberkati Tuhan dan diberikan keselamatan oleh Tuhan, ketenangan, keamanan selama mereka ada. Dan dikatakan di situ bahwa Israel aman selama 40 tahun. Dan hal yang luar biasa dan menyenangkan apabila mereka takut akan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, dan mereka dipelihara oleh Tuhan. Dan kita masuk di pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6 berbicara tentang Gibeon. Dan saya juga termasuk suka dengan cerita-cerita Gibeon. Ada hal yang khusus di dalam dia. Dan kita masuk pada pasal 6 di bagian awal, kita sudah melihat siklus itu terjadi kembali. Seperti di ayat yang pertama dikatakan, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Nah, saudara, tangan orang Midian bukan menyenangkan, saudara. Itu lebih lagi, mereka ditindas. Dan kita melihat selanjutnya dikatakan bahwa pada saat orang Israel menanam pun, mereka setelah saat waktu panen, mereka datang dan dikatakan itu seperti pasir. Mereka sangat banyak datang dan mereka bukan cuma mengambil hasil panen mereka, tapi mereka juga merusak. Dan membuat orang Israel, di ayat 6 katakan, sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ini siklus yang terjadi, dan kita harus belajar dari siklus orang Israel. Jangan tunggu kita menderita dulu baru kita berseru kepada Tuhan. Memang kadang-kadang kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan izinkan itu, dan kita percaya udah pasti Tuhan punya tujuan dalam setiap penderitaan yang Tuhan izinkan bagi kita. Tapi mari kita belajar bangsa Israel, jangan menunggu menderita dulu baru kita berseru kepada Tuhan. Biarlah kita melakukan itu, kita selalu datang kepada Tuhan, menjadikan itu satu hal yang rutin, keperluan kita sehari-hari untuk kita datang kepada Tuhan. Tiap-tiap hari, apapun keadaan kita, bagaimanapun warna-warni kehidupan yang engkau lewati. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan ayat 7 yang sangat menyenangkan, ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mendengarkan mereka. Dan Tuhan langsung melakukan apapun yang dia bisa untuk menolong bangsa Israel. Ayat yang ke-11 dikatakan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jadi kita melihat bahwa orang Israel melakukan perkara-perkara yang mereka perlukan, ya, seperti tadi mengirik gandum dalam pemerasan anggur. Nah, itu tempat yang berbeda, sengaja dilakukan itu supaya tidak kelihatan bagi orang Midian. Tapi malaikat datang kepadanya, dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita sudah bisa membayangkan, ya, postur atau profil dari Gideon itu seperti apa kalau sampai malaikat Tuhan sudah berkata seperti itu kepada Gideon. Dan terjadi percakapan antara Gibeon dengan malaikat. Gibeon bilang, jangan pergi dulu sebelum aku mempersembahkan persembahan-persembahanku kepada Tuhan. Lalu kemudian malaikat bilang, oke, saya akan menanti. Lalu kemudian dia mengolah makanan, yaitu kambing. Lalu dia juga membuat roti tidak beragi. Lalu kemudian dia membawa kepada malaikat Tuhan itu dan dia persembahkan kepadanya. Lalu ayat 20 dikatakan, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah di atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Karena Gibeon meminta tanda, dan Gibeon itu terkenal dengan tanda. Jadi dia meminta kepada Tuhan. Lalu pada saat Gideon melakukan itu, setelah dia menaruh persembahannya lalu disiram dengan kuahnya, saudara, jadi roti tidak berbagi, dan juga daging dari kambing itu ditaruh di atas batu, lalu kemudian disiram dengan kuahnya dan pasti sudah menjadi basah. Dan kemudian malaikat Tuhan menyentuh
persembahan Gibeon itu dengan tongkatnya, lalu kemudian itu terbakar. Dan dia melihat bahwa Tuhan itu benar-benar sudah menyatakan diri kepadanya. Dan dia merasa takut, dia merasa dia adalah orang yang celaka karena dia sudah melihat malaikat Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau selamat. Karena Tuhan memiliki tujuan, memiliki misi penyelamatan yang Tuhan ingin Gibeon melakukannya. Dan Gibeon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Di ayat 24 dikatakan, dan dia menamai mezbah itu Tuhan itu keselamatan. Luar biasa, Tuhan itu keselamatan. Dan bukan hanya untuk Gibeon, dan bukan hanya untuk orang Israel, tapi bagi kita juga. Mari kita ingat dalam keadaan sesulit apapun, bahwa Tuhan itu keselamatan. Haleluya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan Tuhan. Tuhan selalu mengingat umatnya. Dan Tuhan berfirman kepada Gibeon, dan ini merupakan misi Tuhan yang pertama. Dan itu misi bukan hal yang gampang, saudara, karena Tuhan menyuruh dia untuk meruntuhkan mezbah Baal ayahnya sendiri. Dan sesudah mezbah Baal itu diruntuhkan, harus diganti dengan mezbah kepada Allah. Nah, luar biasa. Dan seringkali juga Tuhan menginginkan kita melakukan seperti itu. Maksudnya adalah prioritaskan keluarga. Kalau kita tahu keluarga kita belum di dalam Tuhan, mari kita berusaha melakukan misi pertama seperti Gideon itu. Mungkin kita tidak melakukan hal yang sama seperti Gideon, tapi kita melakukannya sesuai dengan cara Tuhan kepada kita. Dan Gibeon memang merasa takut. Saya tahu saudara, melakukan hal yang berkaitan dengan orang tua itu sesuatu yang membawa ketakutan bagi kita. Gideon karena takut juga dengan situasi, dengan lingkungan yang ada, dia melakukannya pada waktu malam. Dia membawa orangnya dan kemudian melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan saudara bisa bayangkan kan, pada saat paginya orang melihat lalu diusut siapa yang melakukannya. Dan akhirnya ketahuan lagi Gibeon. Dan rakyat atau orang-orang yang ada di sekitar dari rumah mereka mengatakan, bawa kemari si Gibeon, dia harus dihukum mati. Tapi kita mengucap syukur, walaupun situasi sudah sesulit itu, orang-orang sudah berpaling dari Allah, tetapi kita masih percaya bahwa ada orang-orang baik yang selalu masih Tuhan sisakan, agar dapat meneruskan apa yang rencana Tuhan, meneruskan apa yang Tuhan sudah tujuan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi umatnya. Dan kita lihat siapa yang tersisa itu ya. Seharusnya ayah dari Gibeon itu adalah orang yang paling pertama harus ditakuti oleh Gibeon, tapi ternyata dia masih tersisa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita lihat ayat 31 dikatakan, tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu. Dan Yoas itu adalah ayah dari Gibeon. Kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, dan biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan dia mengatakan, iya, kita akan melihat siapa yang akan mati. Yang menyembah Baal akan mati. Bahkan dia katakan bahwa orang yang menyembah Baal besok paginya, sebelum pagi mereka akan mati. Dan akhirnya Gibeon itu diberikan nama baru, yaitu Yerubbaal, karena dia yang sudah merobohkan mezbah Baal ayahnya dan menggantikan dengan mezbah penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan sesudah itu Tuhan memberikan kepada Gibeon misi yang kedua. Setelah selesai dengan rumahnya sendiri, Tuhan memberikan misi yang kedua. Dan ayat 33 dikatakan, seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yesreel. Dan kita tahu bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk menggempur. Sudah pasti Israel tujuannya. Tapi Tuhan adalah Allah yang dapat mengangkat pemimpin. Kita tidak bisa mengangkat diri kita menjadi pemimpin, tapi Tuhan dapat mengangkat kita. Dan kalau Tuhan yang sudah mengangkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Kalau Tuhan menurunkan, tidak ada yang dapat mengangkat. Itu kita tahu, saudara. Dan kita melihat dalam keadaan apapun, kalau Tuhan sudah mengangkat seorang pemimpin, Tuhan akan memperlengkapi untuk dia terus maju dan berkemenangan buat Tuhan. Dan ayat 34 di situ dikatakan, pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnyalah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Saudara, kita melihat ciri yang dari awal, kalau Tuhan mengangkat seseorang, maka Tuhan memberikan rohnya. Jadi
Ketahuilah kalau engkau akan diperlengkapi Tuhan, dipanggil Tuhan menjadi pemimpin, jangan takut. Ada Roh-Nya yang akan memperlengkapi engkau melakukan apapun tugas yang Tuhan berikan di dalam tanganmu, dan Tuhan akan menyertai engkau sampai engkau berkemenangan. Dan di situ dikatakan bukan cuma orang Abiezer, tapi juga Manasya, Asyar, Sebulon, Naftali, suku-suku yang lain juga mereka ikut bersama-sama dengan Gibeon, dan mereka bersatu untuk menggempur orang Midian ini. Dan kita tahu, balik lagi saudara, di akhir dari pasal 6 ini berbicara soal tanda lagi. Gibeon meminta tanda kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang ini benar-benar firman, dan kita melihat sedikit banyak saudara, sama seperti kita, seringkali ada kekhawatiran bahkan ketakutan ya untuk maju kalau itu pekerjaan yang besar, tugas dan berikan Tuhan itu besar bagi kita. Dan Gibeon meminta tanda, dan dia memang dikenal sebagai hakim-hakim yang selalu meminta tanda kepada Tuhan. Dia bilang kali ini dia minta begini, Tuhan, aku akan membawa guntingan bulu-bulu domba ini ke tempat pengirikan. Dan dia menaruh guntingan bulu domba itu di atas tanah, dan dia mengatakan kepada Tuhan, kalau bulu domba ini tidak tinggal kering, lalu kemudian dia bilang kalau bulu domba yang pertama kali, kalau bulu domba ini menjadi basah tetapi di tanah itu semuanya kering, maka aku percaya bahwa ini adalah firman-Mu, dan mereka akan maju berperang. Dan itu terjadi saudara, dan Gibeon meminta lagi tanda yang kedua, yaitu Tuhan, kalau tanah itu kering, semuanya kering, tetapi bulu dombanya itu basah, maka aku benar-benar percaya, satu kali lagi aku benar-benar percaya bahwa Tuhan yang menyuruh kita berperang. Dan saudara bisa tebakan apa yang terjadi. Dan yang terjadi adalah bahwa guntingan bulu domba itu semuanya basah, bahkan dikatakan dia bisa meremas itu dan meleleh airnya dari dalamnya, dan tanah yang di bawahnya itu kering. Dan Tuhan itu luar biasa. Di pasal yang berikut kita akan melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Gibeon, Tuhan itu keselamatan akan terjadi bagi bangsa Israel. Tetap membaca firman Tuhan dan tetap mempercayai Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.